A True Martial World. Bab 99. Judul: Yi Yun naik ke atas panggung. 9 pedang misterius surga. Zhang Tan sedikit terkejut. Dia sebelumnya memandang rendah klan suku Tao. Sulit dipercaya bahwa suku kecil di padang gurun yang luas bisa memiliki hal seperti itu. Baiklah, biarkan aku melihat skill pedangmu. Mendengar kata-kata Zhang Tan, Tao Yunxiao merasa terdorong dan semakin percaya diri. Tao Yunxiao mulai mengayunkan pedangnya saat balok pedang dengan cepat berubah menjadi pertunjukan cahaya yang spektakuler. Gerakan pedang dari 9 pedang misterius surga sangat indah. Dragon Rip Tiger Bone Fist mungkin merupakan teknik kultivasi teratas, tetapi hanya membandingkan keanggunan gerakan, Dragon Rip Tiger Bone Fist tidak dapat dibandingkan dengan 9 pedang misterius surga. Setiap gerakan dan sikap 9 pedang misterius surga seperti seni. Dan gerakan luar biasa ini bisa melatih setiap inci tubuh seorang kultivator. Bersama dengan ekspirasi, energi bisa masuk ke organ seorang kultivator, memperkuat organ dan darahnya. 9 pedang misterius surga adalah teknik kultivasi yang berfokus pada penguatan organ, sedangkan tinju tulang naga ribuan digunakan untuk memperkuat otot dan tendon. Jadi mereka saling melengkapi. Dengan mengolah kedua teknik kultivasi bersama-sama, ini memungkinkan efisiensi yang lebih besar. Tao Yunxiao mungkin sombong, tapi dia punya cara untuk menjadi sombong. Pedang di tangannya tampak hidup. Pedang wanita sepanjang 2 kaki ini adalah pedang yang benar-benar berharga. Saat dia mengayunkan pedang, tubuh pedang akan mengeluarkan suara, seolah-olah raungan naga atau harimau. Tao Yunxiao benar-benar asyik dengan gerakan pedangnya. Meski dia tidak bisa menjadi satu dengan pedang, tapi dia bisa menyuntikkan jiwa mentalnya ke dalam pedang, menjadikannya perpanjangan lengannya. Swing. Saat pedang wanita mulai terdengar lebih agresif, itu berubah dari dengungan rendah menjadi dengungan yang jelas. Itu menjadi satu dengan Tao Yunxiao, membentuk kekuatan yang tak terlukiskan. Ketika aura ini mencapai puncaknya, suara tajam yang menembus udara bisa terdengar. Swoosh! Gelombang udara yang terlihat dipancarkan oleh pedang wanita dengan kekuatan penghancur. Swing! 10 kaki dari Tao Yunxiao, sepotong batu besi hitam seukuran wastafel terbang ke udara sebelum pecah. Melihat ini, penonton tidak bisa menahan teriakan. Pedang Qi! Alis Zhang Tan terangkat. Dengan menyuntikkan energi ke dalam pedang dan menggunakan ketajaman pedang, saat seorang kultivator menyerang, energi yang dilepaskan tersebut dikenal sebagai pedang Qi. Sangat sedikit kultivator Mortal Blood yang tahu bagaimana menggunakan pedang, jadi untuk bisa melepaskan pedang Qi lebih jarang. Untuk Tao Yunxiao untuk mencapai tahap ini membuktikan bahwa dia memiliki bakat dengan pedang. Tao Yunxiao tidak menyarungkan pedang perempuannya, tetapi membuat langkah besar ke depan. Dia mengejar batu yang terbang di udara. Serangan pedangnya seperti badai salju. Swiss. 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 Dalam waktu 2 tarikan napas, Tao Yunxiao telah mengirimkan beberapa lusin gerakan. Pedang wanita itu memperlakukan logam seperti lumpur. Batu besi hitam seukuran wastafel dikurangi menjadi seukuran gula batu sebelum jatuh ke tanah. Luar biasa. Kerumunan klan suku Tao berubah menjadi kegemparan yang menggembirakan. Sorakan nyaring mereka seperti lapisan demi lapisan gelombang, dengan setiap gelombang lebih tinggi dari yang lain dan butuh waktu lama untuk mereda. Penonton klan suku Tao sangat bangga dengan suku mereka. Kakeknya merasa puas. Dia tahu bahwa mereka telah mencapai tujuan mereka hari ini. Membangun klan keluarga adalah tugas yang berat, dan bahkan bisa menyebabkan pertumpahan darah. Dengan menampilkan kekuatan sukunya, mereka bisa membuat suku luar terkesima dengan kekuatan mereka, dan mereka juga bisa menanamkan kebanggaan klan mereka di antara orang-orang. Tao Yunxiao diakhiri dengan tarian pedang yang indah sebelum menyarungkan pedangnya dengan sempurna. Wajahnya berseri-seri dengan senyum percaya diri. Dia juga merasa bahwa penampilannya sempurna. Zhang Tan mengangguk sedikit. Kamu melepaskan pedang Qi, tetapi meskipun itu melalui bantuan kekuatan pedang, itu bisa dianggap tidak buruk. Zhang Tan akhirnya berbicara.
Kesan yang dia miliki pada orang-orang itu serius, mungkin kasar. Dengan mengatakan, dianggap tidak buruk adalah pujian yang sangat tinggi. Orang-orang dari klan suku Tao bangga. Zhang Tan telah memuji tuan muda ketiga mereka. Dan mereka masih memiliki tuan muda pertama dan kedua. Dan tuan muda pertama, Huya adalah sosok paling cerdas di klan suku mereka. Kerja bagus Yun Xiao. Di peron, beberapa tetua klan suku Tao tidak pelit dengan pujian mereka. Dengan mendapatkan penegasan dari Jin Longwei, Tao Yun Xiao telah mendapatkan kembali kebanggaan klan suku Tao. Ping Hai, kamu memang punya anak yang berbakat. Seorang tetua suku berkata kepada seorang pria parubaya tidak jauh darinya. Pria parubaya itu tertawa, masih ada celah besar antara Yun Xiao dan Huya. Saat Huya menggunakan pedang pria di atas panggung, itu akan semakin memanaskan atmosfer. Suasana hangat ini berlangsung setidaknya selama 30 menit tetapi orang-orang enggan menghentikannya. Mereka memiliki perasaan bahwa Tao Yun Xiao akan mendapatkan tempat pertama di semifinal. Sampai Zhang Tan mengumumkan, peserta terakhir dari Mortal Blood, Yi Yun. Oh, ini belum selesai. Benar, masih ada satu orang lagi. Banyak orang kemudian teringat bahwa Yi Yun masih belum naik ke atas panggung. Bagaimanapun, Yi Yun adalah yang pertama di babak penyisihan, ditambah fakta bahwa dia masih muda, dia seharusnya mendapat banyak perhatian. Tetapi karena penampilan Tao Yun Xiao yang memukau, orang-orang untuk sementara melupakan Yi Yun. Yi Yun, apakah dia orang dengan spirit terkuat? Betul sekali. Jika Yi Yun tidak menggunakan celah di awal, maka dia akan menjadi orang dengan semangat terkuat di semua kultivator Mortal Blood yang hadir. Dia mungkin memiliki jiwa yang hebat, tapi bagaimana dengan kekuatannya? Seberapa baik dia? Dia tidak mungkin banyak. Anak itu baru berumur 12 tahun. Master muda Yun Xiao adalah talenta terbaik, tapi dia sudah berumur 14 tahun. Untuk sedikitnya, bahkan jika anak itu memiliki bakat dan bisa mengejar Master muda Yun Xiao, tapi mereka memiliki perbedaan usia 2 tahun, jadi kekuatannya pasti jauh lebih rendah. Orang-orang mulai menganggukkan kepala, sepenuhnya setuju dengan komentar kultivator klan suku Tao. Penduduk alam liar yang luas mengalami kesulitan untuk memahami apa itu spirit. Tapi kekuatan teknik kultivasi adalah sesuatu yang bisa mereka pahami. Jika Yi Yun bisa memecahkan batu besi hitam dengan pukulannya, maka dia akan dianggap kuat. Jika dia tidak bisa, maka itu membuktikan bahwa spirit adalah tipu muslihat yang mencolok. Ini adalah pemikiran orang-orang di padang gurun yang luas, sederhana dan langsung. Nak, aku berharap kamu beruntung. Melihat Yi Yun naik ke atas panggung dan melewatinya, Lian Chengyu mengalami puas. Setelah melihat penampilan Tao Yun Xiao yang menakjubkan, Lian Chengyu menjadi cemburu. Tapi bagaimanapun cemburunya dia selalu tahu kesenjangan antara klan suku Tao dan klan suku Lian, jadi Lian Chengyu tidak kesulitan menerimanya. Dan selanjutnya giliran Yi Yun naik ke atas panggung. Lian Chengyu bersukacita di dalam, karena meskipun tidak ada yang tahu asal-usul Yi Yun, dia tahu itu dengan jelas. Yi Yun hanya bisa mendemonstrasikan tinju tulang naga rib naga, dan terlebih lagi, itu diam-diam dipelajari dari Yao Yuan. Pertama, standar Yao Yuan bukanlah tandingan ahli klan suku Tao. Kedua, Yi Yun telah mempelajarinya secara diam-diam. Jadi perbedaan ini sangat mencengangkan. Memikirkan Yi Yun menggunakan tinju tulang harimau rib naga yang dipelajari secara diam-diam untuk bersaing dengan 9 pedang misterius surga dari Tao Yun Xiao, Lian Chengyu tidak bisa berhenti tertawa. Sungguh menyiksa untuk dibandingkan, tetapi mengapa kamu harus tampil setelah Tao Yun Xiao? Kontrasnya akan terlalu jelas. Budak kecil, lakukan dengan baik nanti. Jangan melempar wajah tuanmu ini. Saat Yi Yun berjalan melewati Lian Chengyu, telinganya berdering dengan suara Lian Chengyu. Yi Yun berhenti dan menoleh ke arah Lian Chengyu. Apa yang kamu lihat? Lian Chengyu berkata sambil tersenyum menggoda. Melihat orang yang idiot, kata Yi Yun dengan tenang dan terus berjalan ke panggung giok putih. Wajah Lian Chengyu tenggelam saat dia membenamkan dirinya ke tanah. Bajingan kecil, kau membalas aku memberimu wajah dengan itu? Wajahnya memancarkan ekspresi jahat sementara Yi Yun sudah naik ke atas panggung, mengabaikan ancaman Lian Chengyu.